Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat ini tokoh kita, seorang tokoh nasional yang masih muda dan salah satu peserta ya konvensi Capres Partai Demokrat adalah Ali Maskur Musa. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, Cak Ali nih biasanya dipanggil ya Pak? Ya, Jawa Timurannya begitu simpel, Cak Ali. Ini sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya, Cak Ali ya, kita lihat dulu nih tayangan berikut ini. Ali Maskur Musa dikenal sebagai salah seorang politisi yang pernah berkiprah di Partai Kebangkitan Bangsa. Ia pernah menjadi anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan Jawa Timur 6. Lahir di Tulungagung pada tanggal 12 September 1962, pria yang menikah dengan Farida Gurmiati menjadi anggota Komisi 11 DPR yang membidangi urusan pembangunan. Dia memulai karir politiknya dengan menjadi anggota fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI pada periode 1999 hingga 2001. Pria yang juga menempuh pendidikan dasar di berbagai pesantren dan pernah menjadi dosen FISIP di Universitas Negeri Jember ini melanjutkan karir politiknya dengan menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPR RI periode 2003, 2004, dan 2006. Pada tahun-tahun berikutnya, kiprah politik pria yang sangat aktif terlibat dalam berbagai seminar dan telah banyak menulis buku ini terus berlanjut dengan menjadi anggota berbagai komisi DPR dan Badan Legislatif DPR Republik Indonesia. Ayah tiga anak ini pernah tercatat namanya sebagai komisaris utama PT Carrara Crema Stones pada periode 2002-2009. Ia juga dikenal sebagai figur yang gemar berorganisasi. Kiprah Ali dibuktikan melalui keterlibatannya baik sebagai anggota maupun ketua pada banyak organisasi sosial kemasyarakatan seperti Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Keluarga Alumni Universitas Jember, Departemen Lembaga Perekonomian PBNU, DPP KNPI, Kasgoro, dan berbagai organisasi lainnya. Karir Ali mencapai puncaknya setelah terpilih menjadi anggota 4 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI pada tahun 2009. Sepak terjangnya di dunia politik dan keuangan membuatnya sering mengunjungi berbagai negara untuk studi banding seperti Korea Selatan, RRC, Mesir, Jepang, Swiss, Brazil, dan lainnya. Pemegang gelar doktor bidang manajemen pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta yang juga pernah menjadi presenter TV ini sekarang menjabat Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Dan terakhir, Ali Maskur Musa menjadi salah satu peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat bersama 10 orang peserta lainnya. Ali merupakan peserta konvensi termuda di antara yang lain. Ali bahkan disebut-sebut sebagai capres alternatif dari golongan Partai Islam menurut Survei Political Communication Institute. Luar biasa Cali tayangannya ya, foto-fotonya lengkap mulai dari masih culun sampai lebih berpengalaman begitu ya tampangnya. Saya juga nggak tahu, ini hebat Cek TV itu sampai dokumen masa muda saya masih terekam. Iya, waktu usia berapa tuh yang masih ada kumis tipisnya itu usia berapa itu? Itu waktu mimpin PMI. Jadi tahun 91-94. Ya, kira-kira usia masih 28 tahun lah. Iya ya, waktu masih aktif di PMI ya. Yeah. Nah, sekarang ini kan Anda saksikan tadi ya, konvensi Capres Partai Demokrat masih tokoh yang paling muda begitu ya. Tetapi mengapa sih Anda mengikuti konvensi Capres Partai Demokrat ini? Jadi begini Mbak Rahma, saya tidak ngerti jalan hidup saya. Seringkali orang itu tidak ada pilihan kecuali menjalankan. Nah, ketika saya di BPK mungkin direkam bagaimana saya memeriksa tentang lingkungan hidup, tentang sumber daya alam, terus menyelamatkan beberapa keuangan negara di sektor penerimaan negara, di SDA yang banyak potensial loss, mungkin itu yang dilihat. Dan ini waktunya hanya 10 hari. Untuk saya ditelepon, diajak dengan segala hormat. Saya tidak mendaftarkan diri, tidak mengajukan diri, tapi diundang. Silahkan Anda saya pantau apakah mau. Jadi dengan demikian ini pilihan, dan pilihan itu ya hanya pilihan itu, satu itu. Setelah saya diundang secara resmi, tentu saya berkonsultasi dengan keluarga, orang tua, dan PBNU secara struktural. Waktu itu ke Kiai Said dan almarhum
Kiai Sahal, beliau memperkenankan karena ini posisinya diundang. Sehingga dengan demikian ya ada pilihan kecuali memilih yang itu. Nah bisa aja nih Jal ini. Tapi dikatakan tadi ya, sudah pilihannya untuk ikut capres Partai Demokrat ini konvensi. Sekarang sibuk fokus sebagai capres Partai Demokrat ini konvensi atau bagaimana ini aktivitas di BPK ini? Saya mempersiapkan diri insya Allah sesuai dengan kemampuan saya. Karena double function itu dua yang harus saya jalankan. Satu sebagai BPK tentu tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua juga harus mengikuti konvensi yang minimal 12 titik telah dipersiapkan untuk debat capres oleh 11 orang itu. Sekarang udah berlangsung berapa nih? Sekarang sudah kelima, masih ada 7 lagi. Jadi dengan demikian yang terakhir Kamis yang lalu itu di Balikpapan, nanti tanggal 2 besok ke Bogor dan seterusnya sampai Ambon dan terakhir Jakarta tentu gongnya nanti. Dan tanpa harus meninggalkan tugas saya sebagai auditor negara di BPK, saya juga masih bisa mengikuti konvensi itu. Ini tidak ingin mengikuti jejak seperti Gita Wirawan, Dino Patijalan juga mundur kan ya untuk? Semua pilihan Mbak Rahma, saya tentu harus menjalankan tugas saya sebagai BPK karena juga menyelamatkan uang negara. Sehingga dengan demikian itu juga harus diprioritaskan. Tetapi sebagai social capital, pengalaman saya menjadi salah satu calon presiden di konvensi ini, tentu itu harus kita maknai secara optimal mungkin. Jadi selama tidak ada benturan waktu, dan alhamdulillah selama ini tidak ada benturan waktu, karena biasanya memang debat itu di hari Jumat, hari Sabtu, sehingga dengan demikian saya masih bisa. Tapi persiapannya kan bukan hari Jumat saja pastinya kan, ya, materi debat. Nah, kalau materi debat kan seperti Mbak Rahma sudah ahli jadi presenter, jadi host, insya Allah tanpa persiapan macam-macam sudah mampu lah. Tapi melihat tayangan tadi saya kaget loh, ternyata ini Cak Ali ini mantan presenter juga ya. Saya pernah, jadi ini bagian dari cara hidup saya waktu masuk Jakarta. Kemudian saya waktu sering diundang lah di beberapa TV waktu saya masih jadi KNPI maupun PMI dulu karena KNPI. Mungkin ada sesuatu yang bisa untuk diajak jadi presenter. Kamera face juga kali ya? Bukan lah, yang lain lebih banyak. Tapi mungkin bisa diajak bicara. Gitu. Nah itulah saya jalani 2 tahun untuk menjadi presenter. Bagaimana menikmati juga, tidak jauh dengan politik ya kan sebenarnya? Iya, ilmu peran lah. Ilmu peran acting ilmu peran acting, mana yang harus itu betul serius, mana yang harus acting belaka, tapi substansinya kan menyampaikan message. Di politik juga acting juga kan sebenarnya? Saya pikir ada pengambilan keputusan yang seringkali tidak diketahui orang, tapi yang disampaikan itu adalah biasanya politik itu mengambil resiko yang terkecil tanpa harus menyakiti banyak orang. Tapi kalau pencitraan itu kan perlu acting juga itu kan? Mungkin ya. Tampaknya tidak tertarik ini dengan politik pencitraan yang setengah ngetren. Ya kita apa adanya lah. Ya seperti saya di konvensi, saya jalankan, saya persiapkan, tidak harus biaya besar. Jadi saya itu punya 3 strategi Mbak. 1 biaya murah, yang kedua simpatik, dan yang ketiga mengambil jalur-jalur youth movement, anak-anak muda, dan yang ketiga adalah anak-anak kampus. Dan dengan demikian ini kan tidak biaya besar. Berapa modalnya nih? Murah itu berapa? Jangan berapa? Nah gini, jadi kalau teman-teman yang lain mau ngadakan debat, mungkin ngajak 10 orang jadi timnya. Saya cukup 2-3 orang. Karena teman saya di PMI daerah, kemudian ya ISNU, teman-teman NU kan banyak, tinggal menyapa dan mengajak, sehingga dengan demikian tidak terlalu banyak biaya yang saya keluarkan untuk konvensi ini. Untuk transportasi, akomodasi begitu ya. Tapi Anda tidak merasa ini terlalu melelahkan ya, berdebat ke 12 titik gitu kan di seluruh Indonesia ya. Nah Anda tidak merasa ini terlalu melelahkan, ujung-ujungnya nanti hanya sebagai permainan untuk meloloskan satu nama gitu? Anda tidak merasa seperti itu? Sejauh ini banyak orang bertanya, apakah konvensi itu hanya alat legitimasi untuk seseorang. Tetapi sejauh ini kalau yang saya rasakan, kesempatan untuk bersaing, berdebat itu sama. Sekarang kan kembali kepada masyarakat. Kalau dipaksakan 1 orang,
Tapi kalau seseorang itu juga tidak acceptable ke bawah, itu juga nggak baik kan bagi partai. Artinya saya dalam posisi husnudzon di dalam politik, dalam kaitannya konvensi ini ya saya jalanin aja. Ujungnya apa ya kita lihat nanti setelah pemilu legislatif. Ujungnya apa bisa ketahuan nanti hasilnya. Tapi kita harus break dulu ini, kita lanjutkan lagi nanti ini pemirsa. Ada apa berita, segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih bersama Ali Maskur Musa ini ya. Cak Ali, tadi kan kita bertanya-tanya soal kemana konvensi Capres Partai Demokrat ini akan berakhir begitu ya, maksudnya akan siapa yang menjadi pemenangnya. Kalau menurut Anda ya, ini kapan ini ada ujungnya terlihat hasil ini, apa hasil pemenang konvensi ini kapan menurut Anda? Jadi begini, ada dua pertanyaan yang tersimpan di antara 11 peserta itu. Pertanyaannya kapan harus ditetapkan sebagai calon presiden, dan yang kedua apakah harus presiden. Karena kan kami mendengar ada beberapa dari elit partai yang mengatakan bahwa pemenang konvensi belum tentu menjadi presiden atau wakil presiden, karena toh hasilnya masih menunggu pemilu legislatif. Kalau harus koalisi, maka pembicaraannya kan harus dibicarakan antar sesama partai koalisinya. Nah ini logik. Tetapi menurut saya apapun hasil konvensi itu harus dihargai. Jadi dengan demikian sebelum pemilu legislatif seharusnya sudah ada siapa bayangan yang akan menjadi calon presiden. Sehingga dengan demikian ada korelasionalnya antara satu sisi penokohan di konvensi, di sisi yang lain menyumbang terhadap elektabilitas partai. Dengan demikian seseorang itu bisa satu sisi mendorong partai, di sisi yang lain partai juga mewadahi, mensupport terhadap calon-calon yang akan muncul. Hanya bayangan sebagai capres saja atau secara definitif, misalnya Golkar ini adalah Abu Rizal Bakri calonnya, perlu seperti itu tidak? Kalau saya pribadi rasanya perlu. Urusan nanti setelah konvensi, setelah pemilu legislatif hasilnya berbeda dengan ekspektasi dan harus bicara sesama partai yang lain, kemudian ada plan B, tentu itu setelah dibicarakan sesama partai. Jadi menurut saya perlu sebuah partai, kalau saya jadi pemilu artinya partai Demokrat, maka calon presidennya A. Begitu juga partai lain B. Sudah ada kan ya, partai lain juga B, termasuk katakan PDI Perjuangan, itu kan harus memilih juga. Sehingga dengan demikian ada korelasi antara figur dengan partai. Ini penting. Tapi sampai saat ini belum ada keputusannya, kira-kira kabarnya bagaimana ini nanti? Ya ada dua pendapat. Kalau saya dengar belum ada tahu, yang anginnya arahnya kemana belum tahu. Ada yang mengatakan sebaiknya pileg setelah pemilu legislatif, ada yang mengatakan sebelum, ada yang mengatakan otomatis menjadi calon presiden yang pemenang di konvensi, tetapi mengatakan yang lain mengatakan belum. Sehingga dengan demikian inilah yang menurut saya perlu ada keseriusan tanda petik ya, atau kepastian dari Partai Demokrat untuk menentukan strateginya itu, dan sebaiknya antar peserta konvensi dikasih tahu. Gitu loh. Ya, bisa-bisa harap cemas ini sekarang, bisa kecewa tidak ya Anda sudah? Nah gini loh, kita kan berputar, ada 12 itu yang dipersiapkan, diagendakan. Tapi sebelumnya kan semuanya juga menjalankan sosialisasi di tingkat grassroots di luar 12 provinsi itu. Sehingga ini kan harus ada makna ikut konvensi terhadap menyumbang. Apakah calon-calon itu ada signifikannya tentang mensupport elektabilitas partai atau tidak? Nah ini kan harus diuji. Nah ini kalau sudah, ini kan April ya, kalau sampai sekarang aja belum ada kepastian, ini bagaimana ya? Ya tapi apapun ya tentu harapan kan masih diberikan oleh partai. Konvensi ini sesuai dengan fakta integritas yang kami terima, maka ada keyakinan dari konvensi komite untuk tetap berjuang dan diyakinkan bahwa pemenang konvensinya itulah yang akan menjadi presiden. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Jadi memang politik itu ya, kalau saya Mbak,
saya tetap husnudon. Buat saya menang kalah kan nomor 2. Yang penting gagasan-gagasan besar untuk membangun negeri ini harus disampaikan pada publik bahwa di negara ini ada masalah. Dan masalah itu penyelesaiannya seperti ini. Dan vision saya atau misi saya atau aspirasi saya, syukur-syukur saya yang menyampaikan, yang melakukan, atau paling tidak diambil oleh Apa yang sih lain. gagasan besar Anda itu? Begini, ada 3 hal yang menurut saya perlu dibenahi. Yang pertama adalah equality di dalam civil and political right. Yang selama ini kan tidak kelihatan. Dengan sistem kapitalisasi di dalam politik, maka yang menang dan mempunyai akses itu kan mereka yang punya modal, mereka yang punya akses ekonomi, dan yang mempunyai akses politik. Tidak pernah dalam situasi liberalisasi politik ini akan muncul tokoh-tokoh Jokowi independen. tidak seperti itu, tidak seperti Anda katakan. Ya, tapi dia kan ada partai di belakangnya. Nah, kalau partai mengendorse jadi artinya jadi tokoh. Tapi kalau tidak kan juga bukan siapa-siapa lagi kan gitu loh. Jadi dengan demikian ini yang harus muncul. Tokoh-tokoh katakan seperti Pak Jokowi atau siapa sajalah yang dibuka. Nah, ini yang pertama, inilah saya sebut dengan keadilan di dalam politik dan keadilan di hukum, itu yang dirindukan oleh masyarakat luas. Yang kedua adalah tentang distribusi kekayaan yang ada di negeri ini. Sekarang kan masih berputar di 120 orang itu saja, sehingga tidak ada kemakmuran. Boleh pertumbuhan 6,2%, tetapi untuk siapa? Yang ada di bawah masih 65 juta, artinya sudah mencapai angka hampir 17% penduduk Indonesia masih miskin. Meskipun spending government kita, penerimaan negara kita memang naik, tapi itu adalah di tingkat makro. Pemerataan ya isu kedua ya. Yang kedua adalah kemakmuran dan pemerataan. Nah, yang ketiga adalah mempertanyakan tentang haluan ekonomi kita. Yang saya sebut dengan kedaulatan atau martabat bangsa dalam konteks foreign policy, dalam konteks politik luar negeri dan hegemoni internasional, itu kita harus mendapatkan posisi yang peaceful koeksistensi. Jangan kita under control yang lain. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh negara ini, karena kita punya semuanya. Ekonomi punya, komoditi punya, geografinya bagus, bonus demokrasinya hebat, bonus demografinya hebat. Baik, ini tampaknya ada penelpon nih, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, silakan, dengan siapa, di mana Pak? Dari Nurdin, Kutai Kartanegara, Kaltim. Silakan Pak, langsung dengan Pak Ali Maskur Musani. Jadi gitu, apa yang disampaikan Pak tadi betul. Itu memang tidak bisa kita menentukan seorang presiden itu siapakah. Karena apa, tingkat pemilihan masyarakat itu apa dikatakan betul, siapa yang punya modal, itu betul bisa memenangkan dalam pemilihan itu. Jadi dalam persiapan masyarakat itu kan sifatnya seperti itu gitu. Jadi saya juga tidak bisa salahkan orang di dalam bermain politik, kan masyarakat itu belum terus siap gitu. Artinya di mana orang-orang yang berkualitas, yang punya kredibilitas, ya artinya orang-orang yang sudah pengalaman itu yang ikut di dalam politik ini betul-betul, tapi dia tidak punya modal. Baik. Bapak tokoh NU juga Pak? Warga NU juga maksud saya. Iya, tapi sudah terputus tampaknya nih, sependapat pendukung Pak Ali nih tampaknya nih. Juga sudah ke daerah-daerah juga ya Pak Ali? Ya. Jadi gini, sekarang itu bergeser dari semangat demokrasi ke oligarki. Padahal oligarki itu kontradiktif dengan demokrasi. Jadi kebebasan hanya diartikan pasar bebas. Ketika pasar bebas, maka yang menang tentu adalah yang mempunyai kekuatan. Nah, sistem demokrasi di Indonesia itu cenderung itu. Apa akibatnya? Akibatnya ya kita lihat sekarang, dinasti politik, anaknya, cucunya, kakeknya, semua menjadi tokoh-tokoh di masyarakat karena menutup orang yang baik. Lah, sistem politik yang harus kita bangun adalah seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar, yaitu civil and political right itu adalah menempatkan semua warga negara harus sama di depan hukum dan pemerintah. Baik, ini luar biasa nih pandangannya Pak Ali Maskur Musani. Tentunya masih akan ada banyak ruang ini nanti ya dalam konvensi Capres Partai Demokrat nanti untuk disampaikan semua visi misinya ini ya. Tentu. Iya, tapi kita harus break dulu. Masih ada satu segmen lagi nih pemirsa, ada apa berita, segera kembali.
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog ini bersama peserta konvensi Capres Partai Demokrat ya, Ali Maskur Musa. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit lagi nih sebelum kita bicara lebih jauh lagi nih. Seperti apa sih persaingan ini di konvensi Capres Partai Demokrat? Kira-kira siapa nih saingan terberatnya atau persaingan ketatnya ini seperti apa di sana? Kalau saya lihat semuanya ya mempersiapkan diri ya. Nggak ada yang tidak baik kualitinya pasti memenuhi standar lah yang pilihan 11 orang. Kemudian yang kedua dari segi infrastrukturnya, kalau infrastruktur saya lihat ada 5 orang yang betul-betul mempersiapkan ya, baik dari baliho, pengiklanan dan sebagainya. Bukan berarti yang 6 itu tidak serius, tetap semuanya serius. Cuma ini lebih bermodal lah ya. Ya ada yang punya kelebihan modal, ada siapa yang saja pas, itu menurut Anda? Ya tentu nggak bisa dong. Tapi kan bisa kita lihat siapa yang mengiklan, siapa yang pasang baliho di mana-mana. Tapi pendek kata, konvensi itu yang terpenting adalah gagasan. Gagasan besar untuk mengajak publik, artinya masyarakat tahu siapa yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Itu yang paling penting. Karena di dalam berpolitik itu kan harus bersenyawa antara message dengan pembawa message-nya itu. Nah, masyarakat yang akan menggunakan, yang mengaspirasikan terhadap apa yang dikehendaki. Nah, ini yang terpenting. Karena itulah mengapa seperti saya sebutkan tadi Mbak Rahma, saya itu ya tidak harus bermodal besar, gagasannya yang cemerlang untuk mengajak publik, dan tentu yang scientific dan yang simpatik. Kalau enggak kan masyarakat sudah nggak bisa diajari, dicepokin kok gitu. Kita terima telepon dulu ini dari masyarakat juga nih pastinya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, silakan, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Udin, Pak. Iya. Pak Udin. Silakan Pak Udin, langsung. Iya. Iya. Dengan Pak Ali Maskur Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada apa dengan berita, saya serius juga nih Pak. Juga nih. Kalau seandainya kita bersatu Pak, apapun bisa terjadi. Seperti Bhinneka Tunggal Ika gitu Pak. Terutama di Indonesia kan masyarakatnya masyarakatnya kebanyakan beragama Islam. Apapun kalau seandainya kita pecah belah, bisa yang nama bisa tercapai Pak cita-cita kita, sama dalam menegakkan keadilan dan persatuan yang ada di Indonesia. Terima kasih ini Pak Udin, selamat malam. Ya, ini isu persatuan juga ini salah satu yang menurut Anda pemimpin seperti apa sih yang dibutuhkan Indonesia? Saya persis seperti Pak Udin tadi. Jadi pluralisme dan toleransi masih menjadi sesuatu yang diinginkan masyarakat. Coba kita lihat, hampir survei menyebutkan bahwa presiden kita sebaiknya adalah yang terus mengumandangkan, memperjuangkan toleransi dan persatuan. Karena faktanya tidak ada Indonesia tanpa pluralisme dan tidak ada pluralisme tanpa toleransi. Nah, sekarang kecenderungannya menjadikan agama jadi komoditi politik, etnik jadi komoditi, kedaerahan jadi komoditi yang dibenturkan. Padahal pluralisme dan heterogenitas itu adalah kekuatan Indonesia. Jadi Mbak Rahma, saya melihat ke depan itu fungsi konflik itu karena tidak mampu menyatukan. Nah, jadi ini kan yang terjadi, saya pendatang katakan di provinsi mana, karena saya bukan putra daerah, maka tidak diberi kesempatan. Atau sebaliknya, ini kan tidak benar di dalam sebuah integrasi bangsa. Dan inilah yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi masalah orang peribadatan saja di satu kota dilarang. Padahal negara kita adalah negara Pancasila yang memberi kesempatan siapa saja untuk bisa beribadah. Soal pluralisme ini sebagai murid Gus Dur paham betul pastinya. Ya, saya tentu ya, karena saya dibesarkan oleh Gus Dur, maka salah satu vision saya adalah menyangkut pluralisme dan toleransi. Di Indonesia itu tidak boleh ada orang yang ditinggal, tidak boleh ada orang yang didiskriminasikan. Dia mempunyai hak yang sama di negeri ini. Pendapat Anda ya, kan masih banyak nih masalah toleransi beragama saja. Ini masih banyak masalah di Indonesia ya.
saya tokohnya dengan Ahmadiyah, Syiah, ataupun dengan agama beda agama. Betul. Yang terjadi kecenderungannya adalah memaksakan pada yang sebut saja yang merasa benar sendiri dengan mereka yang selalu disalahkan. Padahal posisi seperti ini bisa didialogkan. Sekarang kan enggak. Yang penting saya paksakan Anda harus ikut saya. Artinya kalau Anda tidak ikut berarti Anda bukan orang saya. Dan itu harus disingkirkan. Begitu juga kaitannya dengan yang disebut dengan deradikalisasi sebagai program. Menurut saya deradikalisasi itu perlu, tapi yang namanya dialog keseharian itu yang lebih penting. Sekarang kan tidak, toleransi tidak ada, pemaksaan kehendak, kekerasan menjadi pilihan, kemudian menyelesaikan pun dengan cara kekerasan. Misalkan tentang teman-teman kita yang ambil jalan kekerasan kan, pakai Densus 88, padahal ormas seperti NU, seperti Muhammadiyah bisa menjinakkan dulu. Nah, ini yang penting untuk melakukan tabayun kalau dalam bahasa agamanya, atau kita melakukan dialog budaya, dialog antar umat beragama itu penting dalam membangun sebuah kebersamaan ini sudah di negara seperti Pancasila. penyampaian visi misi nih. Iya, tapi kalau diperhatikan ini bursa capres, ini nama-nama yang beredar ya Cali ya. Anda melihatnya seperti apa? Yang terakhir ini ada nama baru lagi muncul. Risma, wali kota Surabaya akan dipasangkan dengan Prabowo. Anda mau komentari atau Jokowi begitu ya? Tapi ada telepon dulu nih, kita terima dulu telepon ini. Rupanya banyak yang ingin ngobrol dengan Cak Ali ini. Halo, selamat malam. Malam. Ya, silakan, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Khairul Huda dari Lamongan, Bu. Silakan Pak Khairul Huda. Langsung dengan Pak Ali Maskur Musa. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Ali. Pak Khairul Huda. Ya, saya terima kasih sekali malam ini bisa mendengar komunikasi Pak Ali. Yang selama ini memang saya sangat-sangat menunggu tokoh-tokoh yang sejalan dengan Gus Dur. Karena itu saya berharap Pak Ali memang benar-benar bisa memaparkan visi dan misi serta misi pokok Gus Dur selama ini untuk memperjuangkan bangsa dan negara. Dengan demikian munculnya Pak Ali Maskur, saya punya harapan besar bahwa di negeri ini masih ada tokoh yang bakal melanjutkan perjuangan Gus Dur. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Khairul Huda ini. Dukungan ini Pak. Terima kasih Pak Khairul Huda. Ya, mungkin bisa kalau dilihat ya salah satunya di Pak Khairul Huda. Fenomena Jokowi begitu ya, bagaimana melihat. Nah, Anda merasa mampu menjadi, sekarang kan lagi dicari ini, lawan tanding dari Jokowi ini, siapa yang bisa secara potensial menyaingi popularitas Jokowi. Anda merasa mampu ini bersaing dengan Jokowi? Jadi gini, saya tidak merasa mampu. Tapi 2 minggu yang lalu ada Polkom, dari Political Communication Institute, mensurvei siapa kira-kira kalau anak muda yang bisa mempunyai visi, katakan kalau Pak Jokowi jadi leading ya di atas. Di situ muncul 2 nama, satu Dahlan Iskan, nomor 1, nomor 2 saya. Saya mungkin dilihat karena Gus Duriannya itu, karena toleran, tidak memaksakan kehendak, sangat pluralis, kira-kira kan gitu. Seperti halnya di-compare dengan gaya Jokowi yang tidak formal di dalam melakukan gerakan-gerakan politiknya. Cocok lah ya. Jadi ini diferensiasi bahwa Indonesia ke depan itu model-model Gus Dur, model Jokowi, model Pak Dahlan katakan yang simple, semau gue, itu apa rasanya adanya, apa adanya, itu yang lebih disenangi. Mungkin sudah bosan dengan yang pencitraan kali ya. Barangkali seperti itu. Jadi karena itu ya saya jalan aja. Urusan apakah mampu atau tidak mampu biar masyarakat yang menilai. Dan sekarang kan banyak yang menghendaki orang-orang simple. Simple cara berpikirnya, jelas track recordnya di dalam berjuang, dan betul-betul lebih sederhana lah, tidak dalam posisi high class yang macam-macam gitu. Ya, sekarang publik mulai ini ya, lembaga survei sudah mulai mencari-cari tokoh alternatif ya, ya selain Jokowi. Karena gini, karena Pak Jokowi kan juga sangat tergantung pada Bu Mega. Kalau akhirnya tidak sempat muncul bagaimana? Kalau iya, ya nanti siapa lawan tandingnya, kan seperti itu. Jadi semakin banyak tokoh-tokoh muncul, apalagi yang usianya relatif muda, itu menurut saya lebih baik. Urusan siapa kan hanya 1 kursi. 1 kursi itulah yang 1 takdir, 2 upaya effort, dan yang ketiga apa yang dikehendaki masyarakat.
Kalau komentar Anda dengan pasangan misalnya jadi dipasangkan gitu Prabowo dengan Risma ini bagaimana Pak? Kalau dilihat ya gini, politik itu kan harus ada persenyawaan atau mix persenyawaan. Tidak bisa nasionalis semua. Ya, perlu ada yang disebut dengan religiositas. Nah, dalam posisi seperti ini Nahdlatul Ulama punya peranan penting sebagai penyeimbang. Jadi feeling saya, siapapun presidennya, nanti salah satu yang akan menggandeng atau yang digandeng, baik presiden maupun wapresnya itu insya Allah dari NU. Karena satu punya komunitas pendukung yang fanatik dan itu tinggal menggerakkan sekitar 40-50 juta. Tidak terpecah-pecah? Anda yakin NU sekarang kan terpecah-pecah ya? Gus Dur saja terpecah, PKB tidak boleh pakai gambar Gus Dur. Gini, apapun partainya, dalam hal pileg mungkin berbeda. Tapi dalam hal Nasbul Imamah, satu orang pemimpin kaitannya dengan presiden atau wapres, saya punya optimisme NU akan bersatu. Tetap masih menjadi... Ya, itu akan menjadi kekuatan, siapapun akan melirik. 40-50 juta pasti. Tinggal menyatukan tokoh yang bisa meramu, menjalin itu. Jadi Anda masih optimis ya dengan jadi itu harus ada perimbangan. Siapa tahu militer, sipil misalkan. NU yang nasionalis dengan yang nasionalis misalkan atau militer. Itu nanti ada formasi yang akan meskipun rumus-rumus itu tidak berlaku ya di pemilu sebelumnya ketika Hasyim Muzadi dengan ya dulu kan tidak ada waktu ketika Pak Hasyim NU kemudian Gus Solah NU ya. Jadi saat itu yang perlu dikembangkan, belum dikembangkan satu strategi ketika gerbongnya jalan penumpangnya ikut karena waktu nggak ada. Kalau ini kan kesadaran sudah dibangun lama oleh sudah lama ya, apalagi kalau targetnya Cak Ali ini nanti 2019 lagi ya. Ini pemanasannya. Tambah sudah lama ya, nih gerbongnya. Serahkan di sana lah. Yang penting kita jalan terus lah. Iya baik. Terima kasih nih Pak Ali Maskur Musa ya. Terima kasih sudah hadir di Jak TV. Dan pemirsa Ada Apa Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Kami sudah menyiapkan informasi-informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Jak TV.